Halo, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi informasi seputar racikan terbaru dari ramuan Guiman Bibiak. Di video kali ini saya mau menjelaskan terkait dengan penyebab iritasi yang terjadi sampai mengakibatkan lecet dalam menggunakan ramuan ini. Jadi penyebab lecet itu disebabkan karena satu faktor dari panas daunnya, ditambah lagi dengan minyak kelapanya itu. Jadi pemicu terjadinya lecet itu karena minyak kelapa itu sendiri. Jadi setelah dipelajari secara baik, ternyata minyak kelapa yang menyebabkan sampai bisa terjadinya lecet, terus hasilnya itu tidak bertahan. Kadang dia bisa seperti keringat keluar ataupun dia bisa menyusut kembali. Nah, dalam minyak kelapa itu sendiri ada dua model minyak kelapa. Yang pertama itu minyak kelapa yang untuk dikelola untuk dipakai masak begitu. Jadi di minyaknya itu dia seperti warna kecoklatan, itu minyak yang hasil dimasak. Jadi setelah kelapa diperas santannya, terus dibiarkan 1 hari, 1 malam lah. Setelah itu baru minyaknya itu yang diambil lalu dipanaskan dengan api. Nah, sampai jadilah minyak. Nah, minyak itu yang model itu tuh yang tidak cocok untuk menggunakan dia ke racikan daun mambri itu, karena dia itu yang tidak cocok. Nah, minyak kelapa yang dimaksud asli itu minyak yang dikelola secara tradisional ataupun juga secara modern, tetapi tidak dimasak dengan api, tapi dia diambil secara trik kelolanya itu setelah minyaknya naik, terus diambil minyaknya, terus disaring, dikelola lagi secara biasa. Selama proses pembuatan dia itu tidak boleh terkena matahari langsung, dia disimpan. Kalau cahaya lampu bisa, tapi dia ditutup di dalam ruangan tersendiri. Nanti kalau dia kena matahari langsung, maka dia punya kualitas minyaknya itu langsung berubah. Jadi dia harus disimpan dulu. Nanti proses terakhir kalau sudah selesai, nah itu baru kena matahari langsung, tidak bermasalah. Nah, jenis minyak ini yang disebut minyak asli, dikelola juga secara tradisional atau modernisasi pun bisa, tetapi minyak ini yang minyak utama. Nah, setelah itu ada dua jenis minyak lagi yang harus dipadukan lagi ke dalam minyak itu. Jadi dia menjadi satu jenis minyak, sehingga dialah yang mengamankan kulit waktu digunakan. Jadi waktu kita pakai dia lebih cepat kering, terus rasa panas itu tidak terasa di kulit. Sehingga kalau racikannya itu sampai menyebabkan lecet, itu karena hanya menggunakan satu jenis minyak, yaitu minyak kelapanya saja. Nah, dari pengalaman itu maka lahirlah sebuah terobosan terbaru dan sudah saya menemukan.
dia punya racikan terbaik, yaitu dengan 3 jenis minyak dikelola dengan daun-daun. Bahan dasarnya untuk racikan ramuannya itu sama, daun memberi, terus dia punya tambahan yang lainnya itu sama, masih tetap sama. Cuma yang terbarunya itu hanya minyaknya saja. Nah, 2 jenis minyak yang saya padukan jadi satu itu menjadi 3 jenis minyak itulah yang mengamankan ramuan terbaru sampai saat ini. Sehingga untuk penggunaan ramuan terbaru ini itu sudah bebas dari hambatan. Artinya tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit sampai dengan luka atau lecet, tetapi dia aman di kulit. Terus dia lebih cepat kering dan hasilnya itu lebih cepat nampak dan dia tidak mengalami penurunan. Jadi dia akan mengalami perubahan terus waktu digunakan. Jadi teknik dasarnya itu kita oles pijet. Nah, selanjutnya mau dibungkus bisa, terus dipakai, pemakaiannya itu berturut-turut bisa, bertahap bisa. Oles dia macam pemakaian oles pagi siang malam bisa, bungkus 1 hari 1 kali bisa, tergantung dengan kita punya keinginan dan kita punya kesibukan sendiri. Yang tentunya dalam setiap kali pemakaian kita sudah bisa melihat perubahan yang terjadi. Dan yang lebih super lagi itu tidak mengakibatkan lecet. Oke, baik, itu sedikit informasi lagi yang saya dapat berbagi terkait dengan racikan terbaru, cara pemakaian dan kualitas dan hasil pemakaiannya. Terima kasih, salam hormat. Bersama saya Jos Binur, ikuti saya terus di video-video saya berikut seputar herbal Wilma Berbiak.